Halo Sobat Ekon TV. Seiring berjalannya waktu, teknologi pengobatan di bidang kesehatan semakin berkembang pesat. Salah satu jenis pengobatan yang semakin berkembang yaitu imunoterapi. Imunoterapi adalah salah satu cara untuk mengobati penyakit kanker. Berbeda dengan imunoterapi sebelumnya, imunoterapi di masa sekarang sudah jauh berkembang. Bagaimana tidak? Sekarang, para ahli sudah bisa melakukan pengobatan dengan cara mengembangbiakan antibodi di luar tubuh pasien loh. Wah, kok bisa ya? Gimana caranya tuh? Nah, di video berikut ini, Dr. Lee Xiang akan menjelaskan semuanya terkait metode imunoterapi terbaru untuk pengobatan kanker prostat. Sebelum lanjut menonton videonya, ayo dong tekan tombol subscribe-nya dulu biar kita tambah semangat buat bikin video-video edukasi lainnya. This case sounds like early stage colorectal cancer, and the patient has done all the right things, has had colon surgery and has had adjuvant chemotherapy to reduce the chance of the colon cancer coming back. So there's no reason for this patient to receive any further treatment if my assumptions are right, especially check-up colonoscopy and check-up from the surgeon. So I don't think there's any role for immunotherapy here. And giving immunotherapy now isn't really going to help the situation. Treatment has already been finished. Yeah, I don't think there's anything else that needs to be done for this patient. But if it's, let's say, colon cancer, stage 4, and after testing the tumor for specific biomarkers to predict response to immunotherapy, then yes, there is a role for immunotherapy, but that's a stage 4 scenario. In this case, I think it's either stage 2 or 3. If you've had surgery and chemotherapy, you don't need anything else. You just need good follow-up with your responsible doctor and a blood test and colonoscopy. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus banget ya. Apakah teknologi imunoterapi yang terbaru ini hanya untuk kanker payudara? Apakah teknologi ini bisa digunakan juga untuk kanker usus misalnya? Misalnya nih seorang pasien yang sudah dioperasi dan kemo circle-nya sudah komplit, sudah selesai pada tanggal 17 Januari 2022. Dan menurut hasil kolonoskopinya sudah bersih dari readmission. Dan apakah imunoterapi ini bisa digunakan untuk mencegah penyebaran ya kanker usus ini di kemudian hari? Tolong dokter bisa jelaskan. Jadi dokter Lee tadi menjelaskan seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi dari pasien ini, dokter Lee mungkin memprediksi kondisi pasien ini dulunya mungkin kanker kanker ususnya itu mungkin stadiumnya 2 atau 3. Ya, jadi kalau memang sudah dari hasil operasi dan sudah di kemo dan hasilnya kolonoskopi, hasil ceknya sudah bersih, ya tidak ada alasan yang baik untuk bisa menggunakan imunoterapi karena sudah dianggap selesai dan sembuh. Ya kalau sudah sembuh ya sudah, jangan pakai imunoterapi lagi. Nah, tapi dokter Liti menjelaskan sebuah skenario di mana pasien ini mungkin kalau ada kanker usus stadium 4 misalnya, dan ketika diobati operasi dan kemoterapi, dokter Lee juga mengetes sekalian ini selnya gimana, dan sel ini ternyata ada respon yang baik dan efektif ketika diobati menggunakan imunoterapi. Dalam kasus ini di stadium 4 ini, maka imunoterapi secara efektif bisa digunakan. Kalau nggak efektif, ya ngapain juga harus digunakan untuk mengobati pasien yang sudah sembuh. Begitu penjelasan Dr. Lee. Oke, next question.
Okay, so there are many different immunotherapy drugs, and increase or more and more cancers are now being treated with some form of immunotherapy at some point, especially in the stage 4 cancers. So I can't give you a straight answer because it depends on the specific cancer type you have. But increasingly, we are applying and using immunotherapy in pretty much all stage 4 cancers now. How long is given for? Well, as long as it works, we keep giving it. For certain stage 3 cancers, so for example, for stage 3 lung cancer, we give it for a year. But in stage 4 cancers, we give it for as long as it works for. And if it's still working at the 2-year mark, a lot of oncologists might have a discussion with their patients whether or not they want to have a treatment break at 2 years, stop the treatment for a while, do follow-up scans, and see what happens. Because there is when immunotherapy when some of the monoclonal antibodies for immunotherapy got invented, and some of the patients had their cancers very well controlled, and we just kept giving it every 2 weeks or every 3 weeks for 2 years, some of them more than 2 years, and then we discovered actually we can't see the cancer anymore. Do we really have to give treatment forever? And a decision was made that actually a 2-year mark sounds like a sensible time point to stop the treatment and just to observe the patient very closely. And if the cancer starts growing again, then to reintroduce the immunotherapy, a monoclonal antibody at that point. And I've had some patients who are like that. But it's you kind of need to talk to the patient, look at the type of cancer it is, and agree for treatment break. But the general principle is, as long as it's working, you keep going. Oke, jadi ada pertanyaan yang bagus banget ya. Ini pertanyaannya adalah tipe-tipe kanker jenis apa yang bisa diobati menggunakan imunoterapi, dan durasinya tuh berapa lama dan berapa sering frekuensinya. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan sebenarnya awal-awalnya hanya sedikit jenis kanker yang bisa diobati oleh imunoterapi. Tapi dengan perkembangan zaman ini banyak sekali kanker-kanker yang jenis-jenis yang lain yang mulai bisa diobati secara efektif menggunakan imunoterapi, terutama kanker-kanker dengan stadium lanjut ya, atau stadium 4 seperti itu. Dan tentunya imunoterapi ini akan bisa mengobati hampir semua jenis dari kanker yang ada. Ya, dan pertanyaan selanjutnya tadi, apakah berapa lama nih imunoterapi harus dilanjutkan? Patokannya seperti ini, ketika imunoterapi ini efektif mengobati seorang pasien, ya digunakan terus. Patokannya itu dulu. Ya, tapi memang sebenarnya kembali ke masing-masing dari pasien. Ya, jadi jenisnya kankernya apa, bagaimana respon tubuhnya dan lain-lain. Itu yang menentukan berapa lama pasien ini akan diobati dengan imunoterapi. Akan tetapi seperti contoh aja, Dr. Lee menjelaskan beberapa contoh kasus, misalnya pasien dengan kanker paru-paru stadium 3. Ya, biasa rata-rata pengobatannya kira-kira setahun, seperti itulah patokannya gitu, kira-kira ya. Tapi jenis pasien bisa berbeda. Dan misalnya ada kanker paru yang stadium 4 misalnya. Nah, seperti ini mungkin akan diobati lebih lama. Nah, biasanya patokannya adalah waktu tahun kedua ya, dokter akan berbicara secara khusus sama pasiennya karena kondisi pasien akan berbeda. Akan melakukan scan-scan, tes-tes lab untuk memastikan kondisinya gimana. Biasanya angka 2 tahun ini menjadi penting karena dokter akan ngobrol dengan pasien apakah mau mengambil cuti pengobatan dulu ya, karena bisa ngambil cuti dulu biar nggak terlalu capek misalnya gitu. Jadi kalau memang setelah 2 tahun ini kankernya tuh kok ada pergerakan lagi, ya mungkin bisa dipikirkan untuk dilanjutkan. Pokoknya golden patokannya gini, ketika imunoterapi ini bisa efektif mengobati pasiennya ya dilanjutkan seperti itu. Oke, next question. Just add on some more. So for breast cancer, for some of the immunotherapy for breast cancer, let's say the Herceptin. So in stage 1, 2, and 3 cancers who are HER2 positive, then they should have 1 year of Herceptin routinely. And for some of these patients where they've had chemotherapy before the surgery, then they can have a mixture of 2 antibodies before. 2 antibody immunotherapy before surgery, and then they should continue having 1 antibody after surgery. So that's for breast cancer.
and about 20% of breast cancers are HER2 positive, and they need to be treated very carefully because you can get very, very good cure rates if you treat HER2 positive breast cancer well. And you need to use a mixture of surgery and chemotherapy and immunotherapy for that. And then there's some ovarian cancers who need bevacizumab immunotherapy afterwards, before their surgery, after their surgery, and again, you need to look at each case by each case. So there's not a single figure that works for everyone, but it's you need to look at the cancer type and the stage. Oke, jadi ini ada pertanyaan tadi Dr. Lee menambahkan ya. Jadi khususnya untuk kanker payudara ini ya, misalnya stage-nya 1, 2, dan 3 misalnya ya. Dan dokter memutuskan untuk melakukan kemoterapi dulu baru operasi. Nah, biasanya itu Dr. Lee menyarankan mungkin setelah beberapa sesi kemo yang pertama, sebelum masuk ke sesi operasi, biasanya dilakukan 2 sesi penyuntikan imunoterapi ya. Jadi antibodinya dimasukkan biar lebih bagus hasilnya ketika operasi, dan nanti biasanya akan ada 1 sesi lagi setelah dioperasi. Seperti itu ya. Jadi tapi kembali lagi ini tergantung dari jenis atau kondisi dari masing-masing pasien ya. Jadi ya bisa juga untuk mengobati pasien-pasien dengan kanker ovari misalnya ya. Jadi dilakukan beberapa sesi imunoterapi seperti itu. Jadi ini tergantung benar-benar dari keadaan dari pasiennya. Oke, next question. Lung cancer. Yes, we use immunotherapy for lung cancer. In fact, it is very important as a treatment type for lung cancers. But in lung cancer, there are also many other treatment types. Some chemotherapy, some of them are tablet treatment, using tablet treatments that target specific mutations. So lung cancer is it's lung cancer. If treated well, patients can live well and live quite a lot longer. And a lot of it depends on the tumor biopsy, what the tumor biopsy shows after sequencing and testing for immunotherapy biomarker. But by and large, immunotherapy features very strongly in lung cancer treatment. Oke, jadi ada pertanyaan seberapa efektif imunoterapi untuk mengobati kanker paru-paru. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan bahwa imunoterapi sangat efektif untuk mengobati kanker paru-paru, terutama untuk kanker paru-paru memang. Jadi, tapi memang tergantung dari berapa parah dan sebagai apa kondisi dari kanker paru-parunya, dan tergantung juga bagaimana hasil tes dari tes genetika, tes blocking dan sequencing lain-lain untuk menentukan jenisnya ini seperti apa. Setelah itu baru dilakukan, kita bisa tahu seberapa efektif imunoterapi ini. Tapi secara general kanker paru-paru diobati dengan imunoterapi biasanya efektif dan hidupnya bisa lebih panjang. Pertanyaan selanjutnya. Ini karena pertanyaannya banyak, mungkin panitia agak cepat ya. Kalau yang pertanyaan yang tidak terjawab nanti akan dijawab menggunakan email. Oke, next question, sir. How to prevent from all cancers? That's if I can prevent all cancers in everyone, I would be very, very happy. Is most of the cancers are related to lifestyle factors, and it is also true that the longer you live for, the more likely you are to get cancer, because your body wears out, and when your body wears out, the genes in your cells also start wearing out, and when they wear out, they make mistakes, and these mistakes can create cancers, which is why the older you get, the more likely you are to get cancer. But if you live well and you live healthy, you keep to healthy weights, you have a very good lifestyle, you don't smoke, you don't smoke tobacco, you don't drink alcohol, or you reduce the amount of alcohol you drink, and you're not obese, then you can avoid up to about 60% of these cancers by not drinking, reducing alcohol, keeping healthy weight, and exercising regularly. And then there are some cancers that you can also prevent or reduce the chance of getting by doing health screening. So these cancers, like breast cancers, you can go for health screening with mammograms.
or breast ultrasounds. For certain patients, they may need breast MRI, depending on the family history. You can do colorectal screening with colonoscopy, fecal occult blood test. So if you were to reduce the chance of getting cancer, but there is no way for me to tell you that you can prevent all cancers in your entire life. Oke, jadi ini ada pertanyaan, Dr. Lee, bagaimana suggestion-nya atau idenya untuk menghindari kita dari semua penyakit kanker. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan tidak bisa. Ya, jadi Dr. Lee juga nggak mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara menghindari semua jenis kanker. Tapi yang pasti Dr. Lee bilang bahwa kanker ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup. Ya, jadi kebanyakan sebabnya adalah gaya hidup kita. Jadi selama kita itu punya gaya hidup yang sehat, makanannya baik, berat tubuhnya tidak terlalu berlebihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, maka kita akan bisa menghindari kanker dengan kemungkinan lebih tinggi. Ya, jadi dan patut diingat, semakin panjang hidup kita, kemungkinan kita terkena kanker akan semakin besar karena semakin tua umur kita, kanker sel-sel tubuh kita itu semakin rusak ya, jadi semakin menua dan rusak. Ketika tubuh itu rusak akan membuat kesalahan-kesalahan ya. Jadi kesalahannya salah satunya adalah sel kanker ini. Jadi kalau kita bisa menjaga pola makan kita, pola hidup kita, makanan berat badan kita dan lain sebagainya, kita bisa mengurangi kemungkinan kita terkena kanker sampai dengan 60%. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu bisa menjaga makanan, kalau bisa nggak minum alkohol, ya untuk bisa kita hidup dengan panjang dan lebih sehat. Oke, next question. Well, I got two more things to add. So for women, it's important for them to do cervical screening as well. And for children, it's also important for them to get vaccinated against HPV vaccines, because that is a very, very good way of preventing cervical cancers and for boys from spreading the virus that can cause cervical cancers. Oke, saya lupa jelaskan. Oke, sorry. And also hepatitis vaccination is good for reducing a chance of getting hepatitis B related liver cancer. Oke, jadi saya kelupaan untuk menjelaskan hal yang kedua. Dokter Lee menjelaskan adalah cara yang kedua supaya kita bisa terhindar kanker adalah melakukan screening ya. Jadi screening ini penting sekali kita untuk bisa melakukan deteksi dini. Ya, ini penting sekali untuk kita bisa menghindari kemungkinan kita terkena kanker. Misalnya kita mencegah kanker perut dengan melakukan endoskopi dan kolonoskopi, mencegah kanker payudara dengan melakukan mamografi dan lain sebagainya. Dan untuk wanita-wanita, Dr. Lee menjelaskan bahwa kita seharusnya melakukan imunisasi ya, seperti imunisasi HPV ya untuk mencegah kanker serviks. Ya, kita kan nanti akan berhubungan dengan pria. Jadi kanker serviks akan cegah menggunakan vaksin ini dan juga vaksin untuk liver kita untuk mencegah penyakit hepatitis itu juga sangat efektif sekali untuk kita terhindar dari penyakit kanker. Next question. Pertanyaan terakhir ya Pak Chris ya. Oke, mungkin ambil dua terakhir yang penting mungkin. Yes. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.